Cuma beda 12 juta, gue bakal bikin komparasi XL7 Alpha Beta sama Alpha Hybrid. Mana yang paling worth it? Ini warna mahmal grey XL7 Beta, harganya 299 Matic ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah yang Alpha Hybrid, harganya 311. Jadi praktis keduanya cuma beda sekitar 12 jutaan. Apakah 12 jutaan ini worth it? Atau bahkan kemarin ada yang komen ya, waduh Beta aja udah cukup, nanti beberapa aksesorisnya tinggal beli di luar aja. Bener gak sih? Gue bakal review komparasi. Nah kalau misalkan kalian belum nonton yang XL7 ini yang test drive dan segala macam, Zeta juga udah saya bikin, Beta juga bikin. Kali ini kita bakal bikin komparasinya aja. Mana yang paling worth it, dan penasaran nggak promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu Suzuki Lovers, balik lagi dengan saya Edwin Setiawan di Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, patokannya itu di Terminal Pulau Gadung. Ya Bapak Ibu, selain showroom kita juga menyediakan layanan servis, body repaint, hingga spare part. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai kendaraan Suzuki, simpan nomor Edwin, nanti saya bantu untuk booking di sini. Ya, untuk Bapak Ibu yang sedang lagi cari kendaraan baru Suzuki, bulan ini bulan yang tepat. Karena apa? Di bulan Oktober Happy ini, Bapak Ibu bisa dapatkan promo-promo menarik. Promo apa aja itu? Bisa hubungin saya. Ya, untuk Bapak Ibu yang sedang mencari compact SUV-nya dari Suzuki, kita ada di Grand Vitara. Khusus Bapak Ibu yang sedang menonton video saya ini, nanti saya kasih diskon spesial. Seperti apa diskonnya? Bisa hubungin saya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin XL7 itu kegedean, kita ada S-Back ya dari Suzuki, yaitu Suzuki Baleno. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan promo Oktober menarik seperti apa? Bisa hubungin saya. Atau Bapak Ibu bisa bawa pulang Baleno ini dengan DP 15 juta atau angsuran di angka 5 jutaan. Di depan saya ini ada mobil yang barusan kita review, yaitu Suzuki XL7. Mobil ini SUV-nya dari Suzuki terlaris nomor 3 bulan September kemarin. Bapak Ibu bisa dapatkan Suzuki XL7 ini dengan DP 10 juta atau angsuran 5 jutaan. Untuk promo di bulan ini Bapak Ibu bisa dapatkan bunga 0% dengan tenor 1 tahun, atau Bapak Ibu mau tenor panjang sampai dengan 8 tahun. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan bank syariah, kita layanin. Atau Bapak Ibu ingin melakukan transaksi cash, kita terima. Untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan trade-in atau tukar tambah, Bapak Ibu bisa lakukan di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Plusnya apa? Bapak Ibu dapat harga terbaik, dan plusnya lagi Bapak Ibu masih bisa pakai mobil lama Bapak Ibu sampai nanti mobil barunya itu terima di rumah. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, kita menyediakan layanan test drive di sini. Ada dari XL7, Vitara, Espresso, Baleno hingga Jimny. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive dengan saya, Edwin, bisa janjian di Suzuki Pusat Pulau Gadung, atau saya bawakan ke tempat kerja atau rumah Bapak Ibu semua. Ya, untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungin saya, Edwin, di 0858 9246 0761, atau janjian di kantor saya di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Terima kasih. Kuncinya seperti ini, tombol lock unlock, ada aksen warna biru, dan dia tetap ada kunci manual. Pajak STNK-nya kebetulan saya pegang ini adalah tipe Alpha, sekitar 4,4 ya. Nah, kalau yang Beta pajaknya berapa? Kalian bisa tanya sama Mas Edwin aja ya. Dan look dari tampak depan di sini, kalian coba amatin mana bedanya. Coba lihat mana bedanya. Hampir nggak ada loh. Pada saat saya pencet unlock, lampunya nggak nyala, guide me light-nya sama. Karena kenapa? Karena ini ngebaca siang hari. Tapi kalau kondisi malam hari, nanti saya kasih lihat footage-nya, dia pasti akan nyala. Lampu keduanya sama-sama sudah otomatis, grillnya juga sama, fog lamp juga masih halogen biasa, kayak desain housing, terus underguard ini juga sama persis. Jadi dari tampak depan sini nggak ada bedanya. Bedanya ini warna mama grey, ini warna ivory, dan antena sama-sama sudah South Pole, dan sama keduanya belum dilengkapi dengan fitur-fitur ADAS. Jadi benar-benar cuma beda 12 juta, kalau dari depan nggak ada. Bedanya adalah nanti di bagian belakang sama dalam. Ya, kalau kita bicara mesin yang pakai sama dong, kodenya K15B, sama dipakai sama Baleno, bahkan sama Jimny juga sama R3 juga sama. 1500 cc, tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm, ya sama persis. Dan ini cocok buat teman-teman yang nggak mau Matic CVT, karena ada yang komen juga gitu. Saya pakai XL7, ke tanjakan mana kalau nggak salah puncak yang G-Merce itu diisi penumpang aman-aman aja. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah pakai XL7 dan kasih kasih sharing pemakaiannya kayak gitu. Dan pesan saya cuma satu, kalau kita ngomongin mesin itu kalian
harus test drive sih. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung. Keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam mesin. Air intake segi apa? Cukup tinggi tuh. Segini, tinggi saya sekitar 163. Nah kalau dari samping sini, velgnya sama loh. Velgnya sama persis guys, ring 16 juga, cakram, depan doang, belakang masih tromol, ABS, ABD juga sudah ada. Dan beda lagi sebenarnya di sini guys. Jadi kalau di Alfa kan udah dapat talang air kayak gini. Ini padahal sebenarnya kalau kalian di dalam ini cukup gelap banget. Jadi menambah blind spot sebenarnya. Nah yang ini dibikin tuton kan ini ada tuton, ini nggak ada. Talang airnya tambahan, aslinya belum ada. Dan kalau kayak misalkan fungsi smart entry sama persis. Jadi kalau lagi saya pegang nih kuncinya, ini kan kunci ya, ini sama ini kunci kan, sama keduanya. Pada saat dibuka hanya sebelah sini doang kebuka tuh, sama fungsinya. Handle sudah dilapis ornamen chrome, terus side skirtnya juga sama persis ya, kan. Ada perpaduan warna silver, ada kayak set body molding ya kan. Set claddingnya juga gede-gede. Tangki BBM letaknya ada sebelah kiri 45 liter. Dan yang makin menarik adalah bagian belakang sini kacanya dibikin full sampai belakang. Jadi seolah-olah kalau misalnya kalian beli kayak gini tuh floating kan. Dan keduanya sama-sama dikasih roof rail. Jadi biar kesan SUV-nya dapat gitu ya. Dan barangkali Bapak Ibu mau ngukur garasi, panjangnya 4450, wheelbase-nya 2740. 2740 tuh cukup panjang. Jadi kalau buat perbandingan ya, rasku aja tuh sekitar 2,6, 268. Ini lebih panjang, duduk lebih nyaman. Mungkin ini yang cukup signifikan, bedanya adalah ada tambahan. Kalau ini aslinya belum ada nih, Beta tuh aslinya belum ada, tapi ini dikasih spoiler. Nah kalau yang Alfa kan udah dapet, tapi kayak defogger, kamera mundur itu udah ada. Tapi bedanya kalau Alfa dia dapat tambahan dashcam, sama di sini ada tambahan kayak aksen chrome kayak gini. Parking sensor ada, emblem XL7, hybrid, lampunya juga nyala, sama. Ban serepnya letak ada di bawah sini, sama persis dengan keempat ban lainnya. Dan underguard desain ini sama persis gak? Coba perhatiin, sama persis sih, sama persis. Dan fungsi bagasi sama, pada saat dibuka kayak gini, itu menariknya adalah keempat pintu lain itu masih terkunci. Jadi ini praktis banget buat kalian yang suka road trip perjalanan kayak itu ya. Mau istirahat layah-layah gitu ya, bisa banget, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke empat pintu lainnya. Ini dibikin rata kayak gini, ini juga ada tempat penyimpanan tertutup. Jadi sama persis, nih lihat deh, sama persis guys. Nih pada saat kayak saya buka, sama persis tuh. Sama persis kan, ini bedanya udah dibungkus jok, sama persis. Ini keempat pintu lain juga masih terkunci. Ini menurut gue harusnya semua mobil tuh kayak gini. Yang bedain ini cuma di sini doang. Tuh. Ya, aksen chrome. Terus ada kamera yang dashcam-nya atau smart mirror mereka nyebutnya. Sama spoiler ini yang original dari Suzuki-nya. Kalau yang Beta tuh asli belum ada, sudah ditambahin. Jadi wajar nggak kalau misalkan selisih 12 juta orang lebih pilih Beta. Sedangkan tambah-tambahnya berarti kalau dari luar adalah di talang air, spoiler, sama nanti dashcam. Di XL7 Beta ini tetap ada Carbide Link dan pemakaiannya juga cukup gampang. Tutorial gimana saya ajarin singkat ya. Ini dijadiin hotspot, lalu ini connect ke sini, lalu tinggal download aplikasi Carbide Link. Ini juga download Carbide Link udah kayak ini. Tapi kalau bingung nanti tanya sama Mas Edwin aja. Dah, ini tetap ada yang penting dan tetap penting juga nih ada cup holder. Saya nggak iklan Aqua ya. Jadi buat taruh minuman di sini tuh enak, tetap dingin karena ada blower AC-nya. Ini menurut gua sepele tapi kepake banget ya kan. Terus setirnya juga sudah ada cruise control, jadi buat berkendara juga lebih aman dan nyaman, nggak capek. Ini bentuknya di shape kayak gini, ada tombol bluetooth, ini mode volume, terus ada tombol mute, dan ini untuk kayak naikin kecepatan dari cruise control itu. Dari perlambat sudah otomatis, termasuk ada manual leveling. Di sini ada tombol idling stop matiin, parking sensor matiin traction control. Tampilan meter kasarnya juga di sini kalian bahkan bisa rubah untuk warna-warna kayak gini, sama persis sih. Terus kayak misalnya semburan AC juga cukup lengkap, atas bawah termasuk defogger depan. Dan yang saya suka memang dia belum ini ya, pencet-pencet gitu. Tapi saya suka ini sih. Jadi kalau buat kalian nggak sabaran, kalau butuh angin kenceng cepet gitu loh ya kan. Ini juga putar. Dan ini ada suhunya. Kalau Zeta itu lebih nggak ada lagi, cuma level. Ini ada suhu. Terus di sini tetap ada untuk head adjuster. Joknya sih perpaduan nih. Jadi bahan fabric sama kulit, semi kulit. Matic-nya PRN D2L. Rem tangannya masih crack. Ya beberapa orang masih suka physical touch. Tuh, enak, bisa diatur sesuai kebutuhan. Terus ini konsolnya sama persis dengan Alfa, bisa dimaju mundurin. Masih ada sekitar 1 jengkal, ya kan? Yang beda tuh di sini lagi nih. Di sini belum ada smart mirror. Penting nggak penting, tapi kalau kalian beli kayak misalkan contohnya merek yang saya pakai itu 70 itu sekitar 3 jutaan, itu udah dapat kamera depan belakang. Kurang lebih sama dengan
yang Alfa. Sun visornya di sini nggak ada kaca, yang ada kaca cuma sebelah kiri sini aja. Dan yang tadi saya bilang, ini talang air ini tuh cukup lumayan nambah blind spot sih sebenarnya. Tapi kalau untuk mobil-mobil low SUV kayak gini, pilar A ya udah cukup oke sih. Spion sudah detachable, cuman keduanya sama-sama belum dilengkapi dengan auto lock sih. Bener-bener cuma beda di smart e-mirror ini aja. Dan ini kalau beli juga sekitar 3 jutaan. Ini kepake. Jadi penting kenapa? Saya pernah nabrak bocil, saya posisi bener, mau bocil itu main motong gitu aja. Jadi kalau ada ini, kalian nggak perlu nambah lagi dan tidak menggugurkan garansi karena ya memang langsung dari pabrikannya diutak-atik gitu. Khawatirnya adalah kalau kalian nambah sendiri, ada perlistrikan dan segala macam, khawatirnya nanti bisa menggugurkan garansi atau bermasalah. Pokoknya kalau kalian sebelum nambah apapun itu sebaiknya tanya ke bengkel. Nah kalau XL7-nya Alfa ini udah ada. Cuma memang sayangnya dia belum bisa pakai aplikasi. Tapi ya oke aja karena di sini dilengkapi dengan micro SD, kalian tinggal ambil aja kayak gini. Kameranya depan belakang, pada saat malam juga cukup jelas gitu loh. Sama persis lainnya, kayak AC semburannya atas bawah, defogger depan ada, cup holder juga ada blowernya. Matic-nya sama persis, stereo juga sama. Ada cruise control, tombol bluetooth, ini tombol mute, tampilan meter cluster juga sama persis, rem tangan, konsol sama persis. Jadi di sini benar-benar cuma beda di sebelah sini aja. Dengerin speakernya sama apa nggak? Sama sih harus ya, karena 4 speaker dan 2 tweeter. Jadi ini sebenarnya sudah ke play, cuman kenapa bisu? Karena saya mute. Nah enaknya kayak gini. Dan di beberapa mobilku tuh ada ternyata fitur mute tuh harus mencet mode. Tapi kalau di sini benar-benar khusus ada tombol mute-nya nih. Jadi kalau kita pencet, kalian dengar suaranya. Udah ya, nggak perlu banyak-banyak ya. Intinya cukup responsif head unitnya. Dan pada saat saya back kayak gini, ini kan hilang nih tampilannya. Tapi ketika kita pencet nih menu, karbitin lagi dia langsung nyambung. Yang ini, kayak misalkan contoh yang kemarin di Veloz, pada saat Mirakas itu dia kayak langsung keputus. Ya ini harusnya semua mobil tuh kayak gini. Saya berharap satu saat kalau XL7 tuh ada facelift, dikasih fitur ADAS misalnya, terus ini bisa Android Auto, Apple CarPlay biar makin yahut. Tapi salah satu kelebihan dari mobil ini pertama tuh adalah karena ruang kabinnya tuh cukup nyaman sih. Tapi bentuknya kayak SUV dan dia dikasih fitur-fitur esensial dari di sini. Ya, bukan pintunya cukup lebar dan saya suka nih buat masuk tuh cukup nyaman nih. Ini kayak enak gitu loh, nggak terlalu tinggi dan di sini juga rata, lapang. Bandingin sama Rasku ya, kalian jangan pada nggak terima kalau saya bandingin sama Ras, karena itu mobil keseharian saya tahu nih, ini enak banget lapang, joknya tuh lebih tebel, bisa di sliding tuh sampai full, wih, apa banget, ini paling belakang, ada, ini posisi duduk saya nyetir, nih seat belt pocket kanan kiri ada port outlet, ya kan, 12 volt ya kan di sini tidak ada blower AC, kan blower AC di atas, double blower, ada hand grip kiri dan kanan, di sini masih fabric, ada sudah dilapis chrome. Tempat kabelnya cuma satu dan di situ tentunya ada celoknya kalau misalnya kalian takut anak-anak main buka pintu sembarangan, kalian bisa pencet ke sebelah sini gitu loh, jadi biar nggak buka sembarangan. Isofix ada armrest yang bisa dipakai nih, armrest bisa dipakai tuh ya kan. Headrestnya cuma ada 2 dan tentunya sudah ada Isofix cantolan baby car seat. Masuk ke baris ketiga sama lah dengan beberapa mobil ditiru kan, misalkan sama Innova Zenix gitu loh. Nih tinggal nyari yang kayak gini teman-teman biar lihat sekaligus. Saya kasih lihat ya tuh, dorong tuh, nih bisa dibikin rata kayak gini. Tempat cup holder kiri kanan, ada port outlet, jadi total ada 3 ya. Nih safety belt juga ada, di sini juga ada hand grip. Kali aja misalkan yang lagi nyetir tuh ngebut, ini bisa pegangan sini terutama kayak ini. Berduduknya kalian bisa lihat sendiri, jarak kepala masih ada sekitar 5 ruas jari. Dan kalau posisinya kayak gini, nah kan, ini masih cukup sih, saya bisa masih cukup. Kalau di situ juga berduduk masih ada lega juga. Di situ ada alat pemadam di bagian baris keduanya. Buat keluar juga cukup gampang. Dah tinggal kayak gini aja. Tuh, nggak usah takut kakinya kejepit. Kalau pas beberapa mobil kan bisa dilipat kayak gini. Ini aman. Jadi cara masuk mobil yang bener jangan begini ya. Begini apalagi, nggak boleh diinjak. Bisa nggak sih masuknya gini tuh, kaki dulu langsung ke sini ke karpet, ya kan, karpet tuh bisa. Jadi beda 12 juta, kalian lebih milih yang mana, Beta atau Alfa? Coba komen di kolom komentar ya. Udah di dalam XL7 yang betanya,
kita mundur ya. Sengaja saya mundur. Apakah buat mundur ini nyaman apa enggak? Mesinnya sih menurut gue sih cukup halus loh. Mesinnya cukup halus, jadi nggak gitu kedengeran. Bentar. Ini pakai D. Terus ini ada polisi tidur. Nggak berasa polisi tidurnya. Dan ini di jalan konbloknya. Tapi ini asli di luar panas banget. Di Pulau Gadung ini 32 derajat. Oke. Nah, ini di jalan konbloknya responsif banget. Itu tadi sambungan selokan nggak berasa. Oke, kabinnya kedap kok guys, kalian dengerin ya. Suara ban kan, kita tutup lagi. Speed trapnya aman, nggak gitu getar di badan. Oke, pada saat berakselerasi itu kebantu sama motor listriknya, dan ada itu visualnya di situ di meter kasarnya. Oke, ini ada polisi tidur agak kenceng ya. Oke, ini jalan rusak. Oke, cukup aman sih, enak sih. Jadi di sini kesan dari mobil SUV-nya adalah suspensi keras masih ada, tapi nyaman juga. Jadi nggak keras banget, nggak empuk banget, lebih ke stiff kayak gitu sih. Kalian wajib banget untuk cobain. Rasa berkendaranya menurut gue sama persis. Karena cuma beda di fitur aja sih. Bahkan kalau ini kilometernya tau nggak berapa? Ini kilometernya sudah 20.000, yang beta tadi kan lebih baru. Jadi ini udah teruji lah ya, 20.000 tuh kurang lebih setahun lah. Sambungannya aman. Pilar A-nya yang tadi gue bilang blind spot memang cukup berasa sih, tapi kebantu. Dan memang kita memaklumi kalau mobil-mobil yang low SUV kayak gini, bentuk-bentuk SUV kayak gini tuh memang pilar A-nya pasti gede. Tapi kalau pilar gede itu kan kita berasa lebih safety nggak sih kalau misalkan terjadi amit-amit accident. Ini kan lebih menopang, lebih keras gitu loh. Nah, tapi asli di luar panas banget guys. Di luar panas banget, AC-nya juga cukup dingin. Kalau ngeliatin jalan-jalan rusak kayak gini juga ini lebih bisa diandelin. Misal saya pantau. Ini jalan-jalan rusak kayak gini ya. Terus ada yang kayak misalkan takut, mas baterainya itu nanti gimana? Ngebantu nggak? Ngebantu. Nih pada saat kayak berakselerasi itu. Bantu. Asik pada saat berbelok, agak kenceng. Oke, cukup stabil. Dan ini pada saat ngelewatin speed trap tuh. Dia tuh apa ya, nggak empuk tahu dan juga nggak keras stiff lah ya. Oke, Mas Teguh nih. Menurut Mas Teguh gimana nih dengan selisih harga 12 jutaan? Lebih worth it mana sih? Nah, beda 12 juta itu kalau pembelian cash. Ini harganya 299, yang ini 311. Beda 12 juta. Kalau misalkan dikonversi ke cicilan beda berapa sih paling? 100 ribuan paling Mas Teguh. 100 ribuan. Worth it apa enggak? Sebenarnya kalau gue pribadi, jujur ya gue sih lebih kalau misalkan ini lebih bisa diapa-apain. Katakanlah gini lah, lebih murah 12 juta. 12 juta. Mungkin 12 juta bisa buat modif. Direlokasikan. Buat modif-modif atau buat beli motor dapat ya? Dapat, beat dapat. Dapat ya kan. Tapi kalau kalian yang nggak mau pusing, udah ini aja deh. Karena ini fiturnya penting juga sih. Sudah ada smart mirror. Mungkin kalau kayak telang air, spoiler mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi smart mirror itu penting guys. Penting banget. Buat apa? Gue sendiri juga pakai. Jadi itu buat klaim apa ya? asuransi. Klaim asuransi, gitu, bukti kejelasan atau buat vlog gitu loh. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman, karena yang penting itu mesinnya sama. Ruang kabinnya sama semua yang lain-lain sama persis. Berarti beda cuma di smart smart mirror, terus cover talang deck. air, cover deck ya. Yang bawah itu kan di Alfa doang adanya, di Beta nggak ada. Cover deck gimana sih? Yang buat injakan itu Mas. Oh, di footstep itu. footstep, Oh betul. iya, jadi kalau nginjek jangan diinjak ya. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa Mas Erwin? Harus test drive tentunya. Nah, jika bapak-bapak atau ibu-ibu yang merasa XL7 ini kegedean Mas Teguh, kita ada yang lebih kecil, yaitu Suzuki Baleno. Baleno itu diskonnya lagi good banget sih Mas Teguh. Dan Berapa, Mas? misalkan Berapa Mas? Berapa Mas? Ya, dapat 2 motor lah. Oh, dapat 2 motor, berarti gede ya. Dapat 2 motor, dan misalkan kalau emang XL7 ini masih kekecilan, nah itu ada kita Grand Vitara Mas Teguh. Dan itu diskonnya lebih gede daripada Baleno. Bisa dapat motor berapa?
mobil second dapat Mas. Oh, bisa kan dapat. Mobil Ya? second dapat. Oke. Gitu. Ya udah, teman-teman, next saya nanti janjian sama Mas Edwin, kemarin sudah ada request kan, tanjakan Mas segala macam. Kita gas Mas Teguh. Kita atur ya. Cukup sebulan sekali ya. Kalau nggak capek guys ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih yang udah transaksi sama Mas Edwin. Terima kasih Sampai jumpa banyak. di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.